Haleluya. Saya berdoa agar gereja Sion menjadi gereja di mana firman Tuhan selalu mengalir. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dari kitab Efesus. Hari ini, judul khotbah hari ini adalah Efesus pembelajaran yang ketiga, tubuh mengenal kepala. Dan minggu lalu saya menyebutkan bahwa Efesus adalah sebuah kitab yang memberitahu kita seperti apa ke orang Kristen yang sejati. Dan kita yang sudah menjadi orang Kristen sudah lama, mungkin kita dapat merenungkan status kekristenan kita, gaya hidup kita, pemahaman kita akan apa artinya menjadi seorang Kristen. Dan minggu ini saya mau bilang bahwa kitab Efesus adalah sebuah kitab yang mengajarkan kita bahwa gereja haruslah seperti Yesus. Di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa kita, gereja, kita harus menjadi seperti Yesus. Dan ketika kita pergi ke suatu tempat, ketika kita memasuki sebuah gedung, apakah Yesus memasuki gedung itu juga? Ketika kamu pulang ke rumah kalian masing-masing, apakah kalian mewakili Yesus yang pulang kepada rumahnya? Seperti itulah kehidupan Kristen. Kita harus menjadi Yesus-Yesus yang kecil. Dan untuk menjadi seperti Yesus Kristus, dan Efesus memberitahu kita bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Ini berarti bahwa gereja adalah Yesus. Gereja seharusnya adalah Yesus. Dan apa yang kita lakukan harus mewakili apa yang Yesus lakukan. Dan apa yang kita kerjakan mewakili siapa Yesus itu. Jadi ketika hari ini kita akan mengadakan rapat tahunan, kita harus sungguh-sungguh memikirkan akan identitas kita sebagai suatu gereja Yesus Kristus. Apakah kita mewakili Dia? Dan sebagai orang-orang yang mendiri sebagai orang-orang anggota gereja ini, apakah kita mewakili Yesus Kristus? Apakah tubuh melakukan pekerjaan untuk tubuh, ataukah tubuh melakukan pekerjaan untuk kepala? Contohnya, kalau saya tidak memiliki tubuh saya, ketika saya lapar dan badan saya tidak mau bekerja untuk diri saya, maka saya akan tetap lapar, ya kan? Untuk saya dapat melakukan pekerjaan itu, maka tubuh saya perlu bekerja untuk saya, kan? Dan seperti itu, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan adalah sebuah kehormatan, kan, ketika kita adalah bagian dari Kristus. Jadi gereja harus bekerja supaya Yesus dapat bergerak. Gereja harus menggenapi hal-hal sebelum Yesus datang. Yesus akan melakukan pekerjaan Dia melalui gereja. Dan minggu lalu, kalau kalian dapat ingat, coba minggu lalu, kalau kalian ingat pembelajaran minggu lalu, di dalam pengenalannya, Rasul Paulus berbicara soal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentang berkat-berkat mereka, kan? Dan setelah ia membahas berkat-berkat mereka, sekarang dia memberitahu kita bahwa kita tidak hanya memiliki berkat-berkat itu juga, tetapi kita juga akan merasakan dan mengalaminya. Tapi apakah kamu percaya bahwa kamu memiliki berkat Yesus Kristus? Apakah kalian percaya? Apakah kalian tahu? Apakah kalian pernah mengalaminya? Marilah kita jangan hanya mengetahui dan percaya dan pikir bahwa kita akan menerima berkat-berkat itu, tapi marilah kita dapat sungguh-sungguh mengalami berkat itu di dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Dan itulah hak istimewa yang kita miliki ketika kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Rasul Paulus tidak berdoa untuk lebih banyak berkat, tetapi ia berdoa untuk lebih banyak pemahaman yang lebih dalam tentang berkat-berkat yang sudah kita terima di dalam Kristus. Coba kita lihat ayat 15-16.
kalau kita amati, ini adalah sebuah ucapan syukur. Jadi Rasul Paulus berdoa kan. Kita lihat pertama ayat 15 sampai 16 adalah alasan doa Rasul Paulus, dan coba kita lihat, dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang iman dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi mengapa Rasul Paulus mengucap syukur? Dikatakan di situ kan, karena itu. Karena itu berarti itu terhubung kembali dengan ayat 3 sampai 14. Dia mengatakan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi, karena itu, ini berhubungan dengan yang kita pelajari minggu lalu di ayat 3 sampai 14 itu. Karena Allah telah memilih kita, menebus kita, dan memeteraikan kita untuk alasan ini. Maka dia berdoa dan dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur karena kamu, dia mengucap syukur untuk kamu, karena Tuhan Allah kita telah memilih kamu, menebus kamu, dan dia mengirim Roh Kudus untuk memeteraikan kamu. Maka Rasul Paulus mengucap syukur untuk itu. Kedua, Rasul Paulus mengucap syukur untuk dua hal ini, yaitu iman kepada Tuhan Yesus dan kasih untuk semua orang kudus. Tapi apakah kita memiliki dua hal ini, yaitu iman kepada Tuhan Yesus dan kasih untuk semua orang kudus? Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk kamu karena kamu memiliki dua hal ini. Dan ini mencakup perintah yang pertama dan terutama dari perintah-perintah Tuhan. Dan ingat, ada kisah di Matius di mana ada seseorang yang datang kepada Yesus dan menanyakan apakah perintah-perintah yang terbesar, dan Yesus menjawab kepadanya bahwa perintah yang terbesar itu adalah kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan itulah inti firman. Dan inilah yang gereja miliki kan. Apapun yang terjadi, kiranya gereja Sion tidak hilang dua hal ini. Iman kepada Tuhan Yesus dan kasih untuk semua orang kudus. Kasih untuk sesama kita. Dan Rasul Paulus berbicara dari sudut pandang seorang pekerja Tuhan. Dan untuk seorang pekerja, syukur terbesarnya dapat dia rasa syukur terbesarnya dia rasakan adalah bukan ketika jemaat membelikannya hadiah atau makanan yang enak, tetapi di sini Rasul Paulus menunjukkan jawabannya. Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa ketika jemaat mengorbankan usaha terbaik mereka untuk mengikuti dan percaya Yesus Kristus, itulah sukacita terbesar seorang pekerja gereja. Ada seorang anggota gereja di Korea yang memiliki sebuah bisnis, dan setiap hari Minggu dia menutup bisnisnya supaya segenap keluarganya dapat beribadah ke gereja. Dan meskipun pemasukannya berkurang sejenak, tetapi ketika dia sekeluarga tekun beribadah seperti itu, berkorban seperti itu, pendeta dari gereja yang datang itu sangat senang dan hidupnya pun terberkati. Dan
Dan kami, pelayan-pelayan Tuhan, sangat bersuka cita ketika kita melihat itu. Ketika kita melihat bahwa jemaat sungguh-sungguh berkorban, bertekun di dalam iman, bertahan di dalam iman, tidak menyerah di dalam iman. Dan Rasul Paulus tidak hanya mengucap syukur untuk itu dalam sudut pandang sebagai pelayan Tuhan, tapi juga dari sudut pandang Allah sendiri. Ingat, iblis adalah malaikat yang jatuh dari surga. Dan dia menarik pengikut-pengikutnya dan mereka bersama-sama menolak Tuhan dan mereka memasuki Taman Eden dan menarik anak-anak Tuhan, Adam dan Hawa, menarik mereka dalam dosa dan alhasil banyak orang telah jatuh dari Tuhan. Dan Anda dan saya tahu bahwa ada lebih banyak orang daripada hanya bahwa di dalam kitab Kejadian ada banyak orang, tidak hanya Adam, Hawa, Kain, dan Abel, tetapi ada banyak orang lain di situ saat itu. Dan banyak dari orang itu membantu Kain untuk mendirikan kotanya, kan? Tapi bayangkan sudut pandang Tuhan dari kisah ini. Orang-orang yang telah jatuh karena iblis. Dan sekarang ini adalah sejarah penebusan. Dan pekerjaan penebusan Tuhan adalah untuk menyelamatkan umatnya dari jatuh ke dalam tangan dan jerat iblis. Jadi ia ingin melindungi anak-anaknya. Jadi di dalam dunia rohani dan dunia surgawi ada peperangan yang sedang terjadi dari hari itu sampai kini. Dan pada peperangan rohani ini, sisi mana Anda dan saya akan ambil? Dan mereka yang memilih untuk menjauhi iblis dan bertahan dengan Tuhan, dan yang ingin bertahan bersama Yesus, perkumpulan orang-orang itu adalah gereja, dan orang-orangnya disebut Kristen. Dan itulah mengapa Rasul Paulus berkata bahwa dia mengucap syukur untuk orang-orang yang sedikit ini yang telah dipilih Tuhan dan telah ditebus dan dimeteraikan, dan mereka berkumpul di sini, mereka bertahan di sini untuk percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman kepadanya dan untuk mengasihi sesama. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Allah kita senang dan mengucap syukur untuk kamu yang ada di sini hari ini. Meskipun kalian mengalami begitu banyak kesulitan, tapi kalian berusaha untuk percaya dan bertahan bersama Yesus Kristus. Jadi gereja adalah perkumpulan orang-orang yang menolak apa yang iblis tawarkan kepada mereka. Apa yang baik dimakan, apa yang senang dipandang. Mereka menolak itu semua. Dan kami, umat Allah, menolak itu semua. Dan kami datang untuk menerima firman Tuhan di dalam Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus mengatakan di dalam doanya, dia sedang berbicara, dia sedang mengatakan kepada orang-orang Efesus dan juga kepada kita tentang mengapa Tuhan senang akan kamu. Dan dia lanjutkan mengatakan di dalam bagian kedua dari doanya, yaitu di ayat 17 sampai 19, inilah isi doanya. Dan meminta jadi Rasul Paulus setelah dia mengatakan syukur, dia menaikkan sebuah permintaan. Dia menaikkan sebuah permintaan kepada Tuhan, yaitu pencerahan rohani, yaitu untuk mengenal Tuhan lebih. Jadi dia berdoa di dalam ayat 17-19 dikatakan, inilah isi doanya, yaitu dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi Rasul Paulus
Dia meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi dia berdoa supaya kamu dapat mengenal Allah Bapa. Dan pengenalan ini dalam bahasa aslinya epignosis, ini berarti pengetahuan yang utuh. Bukan hanya pengetahuan, tetapi pengalaman, yaitu mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya mengenal tentang Dia, tapi mengenal Dia secara pribadi. Jadi, apakah kamu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, atau apakah kamu hanya mengetahui tentang Dia? Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Apa pengenalan ini? Doa utama Rasul Paulus untuk kita, untuk gereja, adalah supaya kita memiliki pengenalan akan Bapa yang benar. Pengenalan akan Bapa yang mulia. Dan Hosea memberitahu kita bahwa kalau kita tidak memiliki pengenalan itu, maka kita akan binasa. Dan pengetahuan dan pengenalan ini bukan hanya pengetahuan saja yang diam di pikiran kita saja, tapi juga adalah pengalaman yang kita alami. Dan dikatakan kan, aku berdoa supaya mata hatimu diterangi. Dan hati di dalam pemahaman Alkitab adalah pusat pengertian dan pusat kasih sayang. Jadi dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus meminta pencerahan kepada hatimu supaya kamu dapat melihat. Melihat apa? Dikatakan ayat 18b dan ayat 19, agar kamu tahu kan, dikatakan sih agar kamu tahu, satu, harapan panggilannya. Jadi jadi dia berdoa supaya kamu tahu alasan mengapa Tuhan memanggilmu ke gereja ini, kepada iman ini. Dan bukan hanya sebuah alasan saja, tapi ini adalah harapan panggilannya. Ada harapan di balik panggilannya. Harapan adalah sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang kita nantikan, ya kan? Dan alasan kenapa kita ganti pikiran, ganti pekerjaan kita adalah supaya kita dapat meraih lebih, kan? Biasanya orang ganti pekerjaan adalah supaya mereka dapat menerima, supaya dapat mendapatkan lebih banyak pemasukan, banyak pengalaman. Nah, meskipun lebih sulit untuk ganti pekerjaan, dan mungkin pekerjaan yang baru lebih susah, tapi karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan itu lebih besar daripada apa yang kita dapatkan sebelumnya, maka kita ada harapan di balik usaha kita, kan? Ada harapan. Jadi tanpa harapan, kita tidak akan bergerak. Mengapa kamu bekerja? Mengapa kamu ke sekolah? Kalau kamu tidak memiliki harapan itu, maka tidak ada alasan untuk bangun. Maka harapan ini sangat penting. Jadi marilah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan itu kepada hati kita, supaya kita dapat melihat harapan panggilannya. Dan kita tidak hanya melihat pekerjaan panggilannya, tapi juga harapan panggilannya. Dan kita hari ini akan melakukan rapat tahunan, di mana kita akan mempersiapkan tahun depan. Kita akan mempersiapkan dedikasi kita, najar kita, di mana kita berjanji bahwa kita akan mengikuti Tuhan, kita akan menjadi tubuhnya dan melakukan pekerjaan
Tapi kalau kita tidak memiliki harapan itu, maka kita tidak memiliki alasan untuk bekerja. Tubuh kita tidak akan bergerak. Bahkan kalau kita di sini, kita melayani, kita hanya melakukan itu karena rutin, karena kita harus melakukannya. Tapi kiranya ada harapan yang mengizinkan, yang memberikan kepada kita sukacita dalam melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita. Harapan memberikan kita sukacita dalam melakukan pekerjaannya. Dan harapan memberikan kepada kita syukur dalam pelayanan kita. Kedua, dikatakan bahwa kita akan tahu pertama, harapan panggilannya, dan kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dia ingin kita untuk paham bahwa kitalah warisannya. Dan dia ingin kita paham akan warisan besar yang telah ia persiapkan bagi kita. Kalau kamu dikasih tahu, contoh aja, kalau kamu dikasih tahu bahwa kalau kamu ditawarkan bahwa kalau kamu tetap di gereja Sion selama 10 tahun, maka kamu akan dikasih $2 juta. Maka pasti ruangan ini akan sangat penuh dengan sangat banyak orang, kan? Saya yakin banyak orang tidak akan meninggalkan gereja ini jika diberikan tawaran seperti itu. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Amin. Lihatlah, kekayaan, kemuliaan, warisan kerajaan sorga. Jangan hanya bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang akan kalian terima ketika kalian masuk ke sorga setelah kalian meninggal. Tetapi kekayaan ini sangat besar, dan lihatlah betapa besarnya alam semesta ini. Dan Tuhan mengatur alam semesta yang begitu luas. Tetapi dia tidak menunjukkan kepada kita warisan kita dengan maksudnya kita bisa melihat betapa besarnya alam semesta ini yang Tuhan atur, tetapi Tuhan tidak menunjukkan kepada mata kita akan warisan yang telah Dia persiapkan untuk kita. Dan seandainya kita dapat melihat warisan yang telah Tuhan persiapkan untuk kita, pasti kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi Rasul Paulus berdoa, meskipun sekarang mereka miskin, meskipun sekarang mereka melalui banyak sekali kesulitan, dan meskipun banyak masalah yang mereka hadapi, penderitaan, dan meskipun sekarang khotbahnya rasanya sangat bosan, doalah supaya Tuhan, dia berdoa supaya terang sorgawi, firman sorgawi dapat menerangi hati mereka, hati kita, supaya kita semua dapat melihat kekayaan warisan yang telah Allah persiapkan untuk anak-anaknya. Dunia Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan. Dan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa itu mungkin untuk Anda dan saya, selama kita masih hidup di bumi ini, untuk kita dapat memasuki dunia rohani itu dan meraih warisan itu. Jadi Yesus berjalan dan menebus tembok-tembok. Maksudnya dia bolak-balik dari dunia fisik ke dunia rohani. Dia bolak-balik, dan dunia rohani itu jauh lebih besar dan mengagumkan. Dan kita membayangkan surga sebagai suatu ide yang mungkin kita tidak yakin, rupanya seperti apa. Tetapi ketika kita di surga, kehidupan kita di dunia ini akan seperti mimpi. Kita akan bangun dari mimpi. Dan di surga akan jauh lebih nyata daripada di dunia ini. Akan jauh lebih asik daripada dunia ini. Dan bayangkan ketika kamu ke sana dan
ketika kamu sudah sampai di sorga, Tuhan menunjukkan kepadamu, inilah warisanmu. Dan ketiga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kiranya Tuhan menerangi hatimu supaya kamu dapat mengenal harapan panggilannya, kekayaan, kemuliaan warisannya. Dan ketiga, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. 3 ini. Amin. Dan saya mau tanya kepadamu, kiranya kamu percaya bahwa kamu memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang kalian kira, karena kekuatan itu bukan kekuatanmu, tapi itulah kekuatan Tuhan yang diberikannya kepadamu. Dan kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, ini seperti dalam film-film superhero di mana mereka memiliki kuasa, tapi mereka tidak tahu cara menggunakan kuasa mereka. Jadi ini seperti itu. Tuhan telah memberikan kepada kita dinamis, dalam bahasa aslinya dinamis. Dia telah memberikan kepada kita kekuatan ini untuk kita yang percaya. Dan ini adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari maut. Tuhan memberikan kuasa yang sama ini kepadamu, kuasa kebangkitan. Dan Rasul Paulus menumpuk 4 sinonim Yunani dalam satu ayat, yaitu dinamis, energeia, kratis, dan iskis. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Rasul Paulus sedang senang minta kepada Tuhan supaya kita memiliki kuasa 4 lipat ini. Yang kiranya kita tidak lagi jatuh ke dalam tangan iblis. Ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan iblis. Perintahkanlah tubuhmu di dalam nama Yesus, supaya kuasa iblis itu dihilangkan, dan percayalah karena kamu memiliki kekuatan itu. Dan saya berdoa, semoga di tahun 2026 ketika kita menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus dan kita melakukan pekerjaannya, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan itu, dan melalui gereja Sion, kiranya kita dapat melihat kekuatan itu kekuatan itu bekerja. Dan kiranya setiap kalian menerima kekuatan itu dan kalian semua dapat merasakan kuasa Yesus Kristus dalam kehidupan kalian. Dan ini luar biasa karena kuasa ini tidak akan kehabisan. Dan ketika kita mau melakukan pekerjaannya, kuasa ini akan selalu dilimpahkan. Pertumbuhan rohani bukan soal menerima lebih banyak dari Tuhan, tetapi itu adalah menyadari apa yang telah kita terima. Jadi kita dapat melihat dengan lebih jelas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Dan terakhir, bagian terakhir, nomor 3, demonstrasi kuasa Allah dalam Kristus. Jadi kuasa Allah ditunjukkan melalui karya Kristus, dan kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus itu adalah kuasa yang sama yang diberikan kepada kita. Dan Yesus sedang duduk di sorga, dan kuasa yang meletakkannya di sana juga diberikan kepada kita. Kuasa yang sama itu diberikan kepada kita. Kuasa yang sama yang mengalahkan maut. Dan kuasa Allah satu dinyatakan dalam pemuliaan Kristus, satu dinyatakan dalam kebangkitan Kristus, 2 dalam pemuliaan Kristus, dan 3 kuasa dinyatakan dalam pemimpinan Kristus atas gereja.
Dan apakah kamu percaya bahwa Yesus memiliki kuasa? Dan kuasa seperti apa yang dia miliki? Semuanya, ya. Bayangkan saja apa yang Yesus lakukan ketika dia di bumi ini. Contoh apa yang kalian perlu? Berjalan di atas air? Atau kisah apa yang perlu kalian ingat? Misalnya, ketika Yesus berjalan di atas air, apa yang digunakan? Hanya kakinya, kan? Dan kakinya adalah bagian dari tubuhnya. Jadi sekarang, kalau kita menjadi bagian dari tubuhnya, maka dia akan menggunakan kita untuk melakukan hal seperti itu. Dia membangkitkan Lazarus dari maut, kan? Dan dia menggunakan bibirnya, yang juga adalah bagian dari tubuhnya. Jadi dia memproklamasikan firman, dan sekarang dia akan menggunakan gereja untuk melakukan pekerjaan yang sama. Kiranya kita menjadi bagian dari tubuh itu, supaya dia bisa menggunakan kita untuk melakukan pekerjaannya, yang penuh kuasa dan kekuatan. Kolose 1 ayat 18-20. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kebangkitan dan pemuliaan dan kepemimpinan Kristus itu menunjukkan kuasa yang sama yang diberikan kepada kita, kepada gereja. Jadi, marilah kita berdoa, kiranya tahun 2026, ketika Gereja Sion terus berlanjut dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kuasa itu. Dan ingat, Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita, dan kiranya kita dapat menggunakan kuasa itu, dan marilah kita saling berdoa untuk satu sama lain. Kita mau melihat setiap keluarga di sini merasakan kuasa itu, dan kiranya kita semua kembali dengan kesaksian-kesaksian akan kuasa Yesus yang bekerja dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu. Sekarang kesimpulan, agar itu dapat terjadi, maka tubuh perlu mengenal kepala. Tubuh perlu mengenal kepala dan mengikuti kepala. Bayangkan tangan kalian tidak mengenal apa yang kepala kalian perintahkan kepadanya. Dapatkah kalian bayangkan? Misalnya saya mau pencet suatu bel, tapi kalau tangan saya tidak dapat mengikuti apa yang saya pikirkan di kepala saya, maka saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu, kan? Jadi sama, kalau kita mau melakukan kita perlu selaras dengan kepala, yaitu Yesus Kristus, maka kita harus mengenal dia, dan itulah iluminasi Roh Kudus, dan melalui Alkitab kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kita dapat mengenal apa yang dia inginkan, apa yang Allah inginkan melalui firman-Nya. Dan bayangkan tubuh kalian itu kalau hanya mendengarkan pikiran kalian 1 hari kemudian. Misalnya saya mau minum, tapi tubuh saya tidak mau gerak sampai besok. Bayangkan betapa pikirkan apa yang Yesus rasakan ketika dia memiliki tubuh seperti kita. Apakah kita menjadi tubuh yang tertidur? Jadi
Bisa saja Yesus ingin memberikan sesuatu perintah, suatu informasi kepada kita tubuhnya, tapi tubuhnya tertidur. Sehingga firmannya itu, perkataan informasinya itu tidak dapat dilanjutkan kepada tubuhnya kan. Jadi kiranya kita gereja Sion menjadi suatu gereja yang menjadi tubuh yang mengenal kepala dan menanggapi firman-Nya langsung. Dan saat itulah dia dapat menunjukkan kepada kita harapan panggilannya, menunjukkan kepada kita kekayaan kemuliaan warisannya, dan menunjukkan kepada kita kuasa yang diberikannya kepada kita. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang sejati, marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati, yang dapat mengalami kuasa Yesus, dan daripada hanya bilang, saya orang Kristen, tapi tidak ada perbedaan apapun. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, dan kalau kita mau datang ke rumah Tuhan setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, kiranya kita juga dapat mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan marilah kita berdoa supaya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mau bersyukur karena Engkau memilih kita untuk menjadi tubuh-Mu, dan kita bukan tubuh dan kami bukan tubuh yang sempurna. Seringkali kami kekurangan, kami sakit, kami malas, kami tidak mau bekerja sama denganmu, tetapi Engkau telah memanggil kami, Engkau telah menyembuhkan kami, dan Engkau telah membangkitkan kami, dan Engkau telah mendidik kami. Sekarang kami percaya bahwa Gereja Sion adalah tubuhmu yang siap untuk melakukan pekerjaanmu. Allah Bapa, ada banyak bagian tubuh yang masih kesakitan dan mengalami banyak permasalahan, tetapi kami masih adalah bagian dari tubuhmu. Tolong bantulah kami untuk menjadi satu tubuh yang utuh yang akan mengalami kuasa Yesus Kristus. Dan Allah Bapa, tolong gunakanlah kami sebagai tubuhmu untuk dapat menggenapi firman-Mu dan kehendak-Mu. Dan jangan ada ya Bapa yang tertinggalkan, tapi kiranya setiap kami di sini dapat menjadi satu utuh dalam Yesus Kristus, dan kami dapat menerima semua berkat, harapan panggilan, dan kekayaan warisan kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.